Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dian. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Dale, alhamdulillah baik saja hari ini. Alhamdulillah Pak Dian. Untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching. Bagaimana? Sudah siap? Siap Pak, hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Anis ya. Untuk dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Pak Dian. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Pak Dian laksanakan kemarin Pak. Kira-kira bagaimana Pak pengalamannya? Untuk praktek coaching, kemarin saya pasti merasa cemas Pak. Deg-degan dengan alur tirta seperti itu loh Pak. Jadi karena memang belum terbiasa ya Pak Dian. Semoga hari ini lancar dan sukses Pak. Ya Pak. Pak Dian, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan. Pertama, proses atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dalam observasi ini Pak Dian, ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Mohon dibantu untuk kompetensi di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot itu loh Pak. Karena saya harus menggali informasi dari coach saya dan bisa mengutarakan permasalahannya dengan pertanyaan-pertanyaan saya yang berbobot. Agar coaching saya ini bisa membantu coach untuk menemukan solusi ketika matematik. Bagian mana ya yang Pak Dian ingin untuk saya amati? Dalam alur tirta, hal ini bisa Bapak amati dari awal sampai akhir Pak. Saya dapat mengajukan pertanyaan berbobot dalam membantu coach menemukan solusi permasalahannya. Bagaimana penilaian Pak Dian sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Pak? Dalam penilaian saya, kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini membuat kita berkomitmen dalam membantu permasalahan coach. Sebab tanpa saya mengajukan pertanyaan berbobot, saya bisa membantu coach ini lebih terbuka Pak dalam permasalahannya, dan kegiatan coaching ini bisa berhasil Pak. Baik, jadi Pak Dian merasa bahwa di bagian mengajukan pertanyaan berbobot ini yang perlu dikembangkan lagi ya Pak? Iya Pak Dari. Terakhir nih Pak, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik Pak dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar Pak ya. Dan selanjutnya saya persilakan untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Pak Dian lakukan. Apakah sudah sesuai dengan apa yang kita, dan tentunya untuk bagian kompetensi pertanyaan berbobot ini apakah nantinya akan biasa saja atau justru meningkat dengan sangat baik. Silakan untuk kelanjutan Pak Dian. Baik Pak, terima kasih. Semoga berjalan lancar, mohon doanya ya Pak Dari. Amin, amin, semoga lancar Pak Dian. Bu Anis sehat? Sehat Pak. Sepertinya Bu Anis itu sedang menurun. Apa yang ada dalam pikiran Bu Anis? Kelihatannya Bu Anis itu ada gejala-gejala di hatinya ya. Betul Pak Dian, saya hari ini sedih dengan murid saya Pak. Kalau Bu Anis berkenan, kita sharing untuk mengobrolkan permasalahan yang ada dalam hidup Bu Anis yang Bu Anis hadapi selama ini. Apa ada permasalahan dengan murid atau siapa, Bu Anis bisa cerita kepada saya. Iya Pak Dian, saya bersedia bercerita permasalahan yang mengganggu pikiran saya. Contohnya kejadian tadi di kelas saya Pak. Baik Bu Anis, apa yang Bu Anis ceritakan tentang kejadian tadi di kelas Bu? Begini Pak Dian, saya itu sedih harus bagaimana lagi menghadapi murid saya yang bernama Vino Pak. Vino ini mencari perhatian saya dengan menjahili temannya sampai ada temannya yang menangis Pak. Situasi sekarang itu seperti apa Bu? Kalau situasi sekarang itu saya kecewa Pak karena sikapnya Vino yang menjahili temannya Pak. Itu ya. Kira-kira yang mempengaruhi atau penyebab Vino seperti itu apa Bu? Kalau menurut saya itu karena Vino kehilangan sosok ibu Pak di usianya yang 25 tahun. Maka dari itu dengan cara mencari perhatian orang-orang di sekitar
di sekitarnya itu Vino menjadi anak yang jahil seperti itu Pak menurut saya. Situasi yang diinginkan itu seperti apa ya, Dan? Kalau saya secara pribadi menginginkan situasinya Vino itu bisa bersikap baik dengan temannya, terus rukun dengan temannya, bisa bersikap positif di kelas. Baik, Dan. Apa Vino secara akademik itu mempunyai nilai yang bagus atau kurang, Dan? Ya, kalau secara akademik di kelas di pembelajaran itu Vino termasuk anak yang di atas KKM Pak. Jadi kalau tanya jawab pembelajaran itu Vino aktif, anaknya juga semangat. Tapi ya itu Pak, Vino itu jahil terhadap temannya. Bu Anis tadi menginginkan situasinya Vino bisa bersikap baik dengan temannya. Iya Pak. Apa yang bisa dilakukan Bu Anis untuk mewujudkan situasi tersebut? Iya, kalau saya jelas dengan pendekatan secara pribadi dengan Vino Pak. Jadi, apa gagasan ide yang menyelesaikan masalah Bu Anis? Kalau ide yang pertama saya ingin membuat kesepakatan Pak dengan Vino. Dengan kesepakatan berdua ini saya harapkan Vino itu merasa saya memberikan kasih sayang seorang ibu terhadap Vino Pak khususnya. Terus apa yang akan Bu Anis siapkan dalam kesepakatan itu dengan Vino? Yang jelas kesepakatannya saya ajak untuk ngobrol berdua. Saya akan membuat kesepakatan ada poin-poin yang harus saya dan Vino sepakati agar Vino ini baik terhadap temannya, rukun temannya, saling menghargai, terus agar ketika dia bersikap itu tidak membuat saya atau guru yang lain tuh merasa kecewa. Apa Bu Anis itu bisa memastikan hal itu bisa terjadi? Bisa Pak. Jadi saya bisa memastikan kesepakatan ini berhasil Pak. Apa kriteria sikap Vino yang diinginkan oleh Bu Anis? Kalau kriteria saya menginginkan Vino ini memiliki karakter yang baik, jiwa sosialnya ini bisa muncul, bisa rukun, bisa sayang, bisa baik dengan temannya Pak. Ada rencana lain lagi Bu Anis selain kesepakatan tadi Bu Anis dengan Vino? Ada Pak, saya berkeinginan untuk visit atau kunjungan ke rumahnya. Jadi saya ingin berbincang, ngobrol dengan orang tua Vino tentang perkembangan Vino. Jadi orang tua pun juga berperan untuk mendampingi Vino di rumah agar karakter baiknya ini juga terjaga di rumah juga, terwujud di rumah juga gitu. Bagus sekali Bu Anis. Mudah-mudahan rencana tersebut bisa berhasil dulu dan sesuai yang Bu Anis harapkan. Iya Pak. Terus, jadi apa yang akan dilakukan Bu Anis setelah ini, setelah kita ngobrol atau dari alternatif yang bisa kita bahas tadi? Kalau saya yang jelas saya lakukan aksi nyatanya Pak. Jadi saya akan membuat kesepakatan dengan Vino, terus saya bisa langsung mengimplementasikannya dan saya bisa langsung berkunjung ke rumah Vino Pak, langsung saja. Jadi setelah kita ngobrol ini mungkin besok bisa saya laksanakan. Terus kapan dan siapa yang akan Bu Anis? Ya, kalau kapannya dalam waktu terdekat ini saya akan melaksanakan apa yang kita bahas Pak. Jadi aksi nyatanya akan saya terapkan. Terus yang saya hubungi yang jelas orang tuanya Pak. Jadi saya akan mengkonfirmasi orang tuanya agar kita bisa melaksanakan kunjungan visitnya Pak. Bagaimana Bu Anis memastikan ini bisa berjalan sesuai yang Bu Anis rencanakan? Saya pastikan ini akan terwujud Pak Dian dengan komitmen yang sudah saya sampaikan kepada Pak Dian tadi. Terus siapa yang perlu Bu Anis minta dukungan dalam hal ini? Dukungan yang pastinya dari kepala sekolah, dari pimpinan, terus teman-teman satu kelasnya Mas Vino,
dan rekan-rekan guru serta orang tua dari Mas Vino, Pak. Baik, Bu Anis. Apa yang bisa kita simpulkan dari sesi ini? Baik, Pak Dian. Saya menyimpulkan dari permasalahan Vino ini, saya harus melakukan kesepakatan dengan Vino, Pak, secara personal agar saya mendukung Vino untuk perubahan positifnya. Terus yang kedua, kunjungan ke rumah orang tua dari Vino, bahwa saya itu memperhatikan murid saya, Pak. Di lingkungan rumah mereka, murid akan merasa senang karena guru akan datang ke rumah mereka, Pak. Terus apa yang menjadi insight dari sesi ini? Insight dari sesi ini itu dari aksi nyata permasalahan saya, Pak, dan komitmen. Semoga itu bisa terrealisasi ya, Bu Anis. Saya doakan selalu. Terima kasih Pak Dian atas waktunya untuk sharing kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita, Pak. Terima kasih Pak Dian. Sama-sama, Bu Anis. Silakan kembali ke tempat. Kita beri aplaus untuk kegiatan coaching hari ini antara Pak Dian dan Bu Anis, ya. Pak Dian sudah melakukan coaching dengan baik. Bagaimana Pak Dian menilai sendiri performa dalam coaching dengan kompetensi Pak? Saya menilai bahwa dalam coaching tadi kompetensi saya itu sudah saya lakukan, Pak, dan alur kita sudah saya laksanakan juga, Pak. Apa yang membuat Pak Dian menilai demikian, Pak? Saya menilai dari diri saya sudah melaksanakan tiga kompetensi tadi, Pak. Pak Galih dengan mengembangkan pada kompetensi yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan saya juga present atau kehadiran penuh dengan mendengarkan aktif untuk membantu coach saya menemukan solusi dalam permasalahannya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Boleh, tentu saja, silakan Pak Galih. Ini Pak, saya mengamati tadi pada saat coaching yang dilakukan Pak Dian dengan Bu Anis. Itu sudah melakukan tiga kompetensi dan melihat kalau kita pada cakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bagaimana pendapat Bapak mengenai ini? Saya setuju Pak Galih. Bagus. Namun demikian, saya juga melihat ada hal yang masih bisa dikembangkan. Misal tadi di bagian rencana aksi, sebaiknya ini bentuk atau wujud real kesepakatan apa. Pak Dian bisa memberi pertanyaan ini, bagaimana pendapat Bapak Ibu seperti itu, ya? Ya Pak Galih, mungkin pertanyaan itu bisa digunakan untuk coach saya bisa memikirkan bentuk kesepakatan. Apa misalnya seperti minmap dan lain-lain. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Pak Dian lakukan untuk meningkatkan lagi performa dalam coaching selanjutnya, Pak? Sudah Pak. Pak Dian dalam kegiatan coaching selanjutnya, rencananya kapan, Pak? Mungkin dalam waktu terdekat Pak, dan kegiatan bisa saya lakukan di sekolah atau di luar sekolah. Serta yang membantu saya atau dukungan orang tua murid itu loh Pak, bahkan guru juga bisa. Yang lain tentunya menurut saya Pak, untuk saya dapat meningkatkan lagi kemampuan saya dalam membantu orang lain dalam melaksanakan penyelesaian kegiatan coaching ini Pak. Baik, dalam kegiatan diskusi coaching ini, hasil pengamatan tersebut saya catat ke dalam form supervisi akademik Bapak Ibu. Siap Pak Galih. Baiklah, kegiatan akhir ini, apa yang Pak Dian mendapatkan dalam proses ini? Saya mendapatkan banyak ilmu Pak, terutama ilmu dari Pak Galih. Untuk saya bisa meningkatkan lagi kompetensi yang ada dalam diri saya Pak, terutama dalam kegiatan coaching ini. Dengan coach dan coach, saya mulai selanjutnya bagaimana saya bisa memaksimalkan tiga kompetensi ini Pak, yaitu communication, kehadiran penuh, kemudian saya juga menggunakan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot untuk saya juga membantu coaching menjadi lebih terbuka Pak, dan merasa nyaman dalam menggali solusi permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coaching dalam
melaksanakan rencana ASI yang telah disusun dengan lebih maksimal. Terima kasih Pak Dian selaku kos dan kami selaku coaching atas coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang terjadi. Akhir kata, dari topik dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Anis, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Dian, alhamdulillah baik Pak Dian. Alhamdulillah baik Bu Anis. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana, sudah siap? Siap Pak, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Galih Pak. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang saya tanyakan kepada Bu Anis. Yang pertama, mengenai praktek coaching yang dilaksanakan kemarin, kira-kira bagaimana perasaannya? Perasaan saya untuk praktek coaching kemarin itu saya nervous Pak, deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa juga dengan teknik ceritanya Pak. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu, semoga untuk hari ini lancar ya Bu. Iya betul Pak Dian, amin. Untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu listen atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mewujudkan pertanyaan yang berbobot. Dalam observasi ini, Bu Anis ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Mohon dibantu untuk mengembangkan kompetensi di bagian listen Pak, karena saya harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menghadapi coach Pak. Dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk coach Pak. Bagaimana yang nanti Bu Anis inginkan untuk saya amati? Dalam kompetensi di bagian listen Pak, atau kehadiran penuh Pak, karena kita harus hadir secara penuh untuk mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam membantu coach menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Bagaimana penilaian Bu Anis sendiri terhadap apa yang kita kembangkan ini? Dalam penilaian saya sendiri, kehadiran penuh atau persen ini membuat kita berkomitmen Pak dalam membantu permasalahan coach, sebab tanpa kehadiran penuh atau persen ini tidak mungkin kegiatan coaching ini bisa terjadi Pak. Baik, jadi Bu Anis merasa bahwa bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi. Ya, betul Pak Dian. Terakhir Ibu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Nah, kalau harapan saya yang jelas coach saya bisa menemukan solusi terbaik dari permasalahannya Pak. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilakan Bu Anis untuk melakukan coaching. Dan sebagai observer, saya akan mengamati coaching yang Bu Anis lakukan, apakah sudah sesuai dengan apa kita, dan tentunya untuk bagian listen, apakah nantinya akan bisa saya akan biasa saja atau justru meningkat dengan sangat baik. Silakan untuk dilanjutkan ya Bu. Baik Pak, terima kasih dan semoga berjalan dengan lancar. Assalamualaikum Bu Anis. Saya buka dari dan waktu sebentar. Saya mau cerita tentang sedikit permasalahan yang saya alami yang membuat saya merasa gembira dan juga tidak bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Galih, apa yang mau Pak Galih ceritakan dengan saya kelihatannya sangat serius Pak. Begini Bu Anis, saya itu merasa kurang optimal dalam mengajar karena saya jarang menggunakan alat belajar. Saya lebih suka mengajar langsung praktik di lapangan tanpa teori. Oh, begitu ya Pak Galih. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Pak Galih itu malas atau tidak mau menggunakan alat peraga Pak? Saya itu sejak dulu sudah terbiasa mengajar dengan cara langsung praktik di lapangan. Saya memberi materi langsung dan anak memperagakan yang saya ajarkan. Nah, baik. Apa
kelebihan yang dirasakan Pak Gali saat tidak menggunakan alat peraga? Jadi, saya itu sudah merasa menguasai materi dan menyampaikan langsung kepada murid. Terus murid langsung mempraktekkan. Saya lebih bebas dalam menyampaikan materi dan praktek. Dan yang tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Oh, kalau boleh tahu Pak, pada saat mengajar, Pak Gali pernah nggak pakai alat peraga? Biasanya itu langsung praktek di lapangan, seperti lompat jauh, lari, voli, atau sepak bola. Jarang saya menggunakan alat peraga berupa gambar atau video seperti bukas dulu. Menurut Pak Gali, apakah alat peraga itu tidak bermanfaat untuk materi pelajaran olahraga? Saya kira juga Bu Anis, tergantung materinya apa dulu di mata olahraga. Mungkin saya akan memikirkan alat peraga yang mudah saya gunakan untuk materi saya. Yang tetap saya memberikan anak praktik langsung di lapangan Bu Anis. Serta memodifikasi alat peraga itu atau dikasih permainan yang menarik. Ya, saya setuju dengan Pak Gali. Semua bisa kita jadikan sumber belajar ya Pak. Semakin banyak yang kita gunakan juga semakin baik. Apalagi ada permainan-permainan yang tadi Pak Gali utarakan. Pasti anak-anak antusias dan semakin bersemangat untuk belajarnya Pak. Selanjutnya ini Pak Gali. Jadi sekarang apa rencana Pak Gali untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Pak? Yang pertama, saya akan membuat dan mencari referensi alat peraga yang bisa saya sesuaikan dengan materi pelajaran olahraga saya. Dan saya akan memodifikasi permainan untuk pemanasan supaya anak bisa senang dulu. Baik, apa yang akan Pak Gali lakukan untuk merealisasikan rencana dari Pak Gali tadi? Untuk merealisasikannya, saya besok akan membuat materi roll depan dan roll belakang. Bisa saya menggunakan buku pembelajaran dulu, jadi murid ada gambaran bagaimana mempraktekkan roll depan dan roll belakang. Serta melakukan pemanasan dengan permainan lompat kata untuk melatih kekuatan kaki anak dengan permainan tersebut sehingga kondisi anak siap untuk menerima materi. Bagus sekali rencana dari Pak Gali ini. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Selanjutnya ini Pak Gali. Apa komitmen dari Pak Gali terhadap rencana yang sudah Pak Gali tadi rencanakan Pak? Saya berkomitmen untuk selalu meningkatkan teman-teman saya. Saya ingin membuat sesuatu yang baru, seperti di kelas, yang pembelajaran menggunakan alat peraga. Dan yang menarik agar murid senang dengan pembelajaran yang saya sampaikan, serta meningkatkan antusias anak dengan permainan pemanasan, sehingga tujuan pembelajaran saya bisa berhasil. Wah, bagus sekali ini Pak Gali. Saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Gali. Mudah-mudahan apa yang direncanakan menjadi komitmen untuk berjalan sesuai dengan harapan ya Pak Gali. Terima kasih Bu Anis atas waktu sharing. Dan kita semua bisa menjadi guru yang profesional. Ya, amin. Terima kasih Pak Gali untuk waktu sharing kita juga agar solusi yang tadi kita bahas bisa terrealisasi dengan baik Pak. Terima kasih Bu. Kita beri aplaus untuk kegiatan praktek coaching hari ini. Bu Anis dan Pak Gali itu sudah melaksanakan praktek coaching dengan baik. Bagaimana Bu Anis menilai sendiri performance coaching dalam kompetensi tadi? Saya menilai bahwa coaching yang saya lakukan tadi itu kompetensi saya sudah saya lakukan Pak, sesuai dengan alur filter juga sudah saya laksanakan Pak. Apa yang membuat Bu Anis menilai demikian? Dalam coaching tadi saya menilai diri saya sudah melakukan 3 kompetensi tadi Pak Dian, dengan mengembangkan pada kompetensi person atau kehadiran penuh Pak. Kemudian saya juga mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk membantu coach saya menemukan solusi dalam permasalahannya Pak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Pak Dian, silakan. Saya mengamati tadi ada saat coaching yang dilakukan Bu Anis dengan Pak Gali itu sudah melakukan 3 kompetensi dan terlihat alur cerita dalam percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bagaimana pendapat Bu Anis mengenai ini? Saya setuju dengan Pak Dian.
kajian Pak. Namun dengan demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi ya, di saat ada di bagian tanggung jawab, saya mengamati Bu Anis menanyakan komitmen yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya coaching diberi pertanyaan untuk menyimpulkan juga. Bagaimana pendapat Ibu? Saya setuju dengan Pak Dian, dengan apa yang dikatakan dengan Pak Dian. Seharusnya saya juga memberikan pertanyaan untuk Pak Giri agar bisa menyimpulkan masalah dan solusinya Pak. Dari diskusi kita ini, apakah sudah terbayang Bu Anis dapat melakukan atau meningkatkan lagi perform dalam coaching selanjutnya? Sudah Pak. Bu Anis dalam kegiatan coaching selanjutnya rencananya kapan? Di mana siapa yang bisa bantu dalam kegiatan tersebut? Mungkin dalam waktu terdekat tadi ya, dengan kegiatan bisa saya lakukan di sekolah atau di luar sekolah, dan yang membantu saya yang jelas dukungan dari pimpinan, kepala sekolah, rekan guru yang lain, tentunya murid saya juga Pak, agar saya dapat meningkatkan lagi kemampuan saya dalam coaching untuk membantu coach saya Pak. Baik, dalam kegiatan diskusi coaching ini, hasil pengamatan tersebut dicatat dalam forum supervisi akademik ya Bu? Ya Pak Dian. Baiklah, kegiatan akhir ini apa yang Bu Anis dapatkan dalam proses ini? Dalam kegiatan ini, prosesnya saya mendapatkan banyak ilmu Pak Dian, terutama ilmu dari Pak Dian. Dalam masukannya tadi, saya untuk meningkatkan lagi kompetensi saya Pak dalam kegiatan coaching dengan coach yang lain. Selanjutnya saya juga bisa memaksimalkan 3 kompetensi, yaitu kompetensi tulisan, kemudian mendengarkan dengan aktif, juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar coach saya lebih terbuka, merasa nyaman, juga mendapatkan solusi dari permasalahan yang coach hadapi Pak. Terima kasih Bu Anis selaku coach dan Pak Garis selaku coaching atas coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi coaching sehingga terciptalah solusi dari permasalahan yang dari coaching. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak Gali hari ini? Waalaikumsalam Bu Anis, alhamdulillah saya baik dan sehat Bu. Alhamdulillah, baik Pak Gali. Untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya Pak. Bagaimana, sudah siap? Insya Allah siap Bu. Hari ini saya akan melakukan coaching dengan coach saya. Oh iya. Berhubung tugas saya sebagai observer Pak atau supervisor, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Pak Gali. Yang pertama mengenai praktik coaching yang Pak Gali laksanakan kemarin Pak. Kira-kira pengalamannya bagaimana Pak? Untuk praktek coaching kemarin, saya pasti cemas Bu, dan karena baru pertama itu saya coaching menggunakan robot. Iya, baik. Jadi karena memang belum terbiasa ya Pak Gali, semoga untuk kegiatan selanjutnya ini bisa lancar dan sukses Pak. Iya Bu. Pak Gali, ini untuk selanjutnya ini Pak, dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan ya Pak Gali. Yang pertama, pesan atau pelajaran penuh. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Dalam observasi yang akan saya lakukan ini Pak Gali, saya ini membantu mengembangkan kompetensi yang mana Pak? Ibu, mohon dibantu untuk pengembangan kompetensi di bagian mendengarkan dan aktif. Karena saya harus mencari informasi dari coaching ini terbuka dan bisa mengutarkan permasalahannya dengan mendengarkan dengan aktif. Karena kadang kita bisa tidak fokus dengan apa yang kita dengar karena banyak gangguan dari sekitar kita. Ya, baik Pak.
Terus di bagian mana nanti Pak Gali yang saya untuk mengamati khususnya di bagian mana Pak? Pastinya dalam menurut kita hal ini bisa diamati dari awal sampai akhir dulu. Saya dapat mendengarkan secara aktif, fokus dengan permasalahan koji dengan tentunya kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam membantu koji menemukan solusi permasalahannya. Iya. Selanjutnya ini Pak Gali, bagaimana penilaian Pak Gali sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Pak? Dalam penilaian saya sendiri, dalam kompetensi menggunakan yang aktif, sudah mencapai dua kompetensi yang lain, yaitu pesannya penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot untuk solusi permasalahan dan kegiatan coaching ini bisa berhasil. Ya, baik Pak Gali. Jadi Pak Gali ini merasa bahwa di bagian kompetensi mendengarkan secara aktif ya Pak ya, yang perlu dikembangkan lagi ya Pak ya. Ya betul Bu. Terakhir ini Pak Gali, apa harapan dari Pak Gali dari observasi yang akan saya lakukan ini Pak di coaching Pak Gali? Yang pasti saya berharap akan ada solusi dari permasalahan yang terjadi coaching saya. Oh, baik Pak Gali. Semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Pak. Selanjutnya saya persilahkan Pak Gali dengan coachingnya yaitu Pak Dian ya Pak. Rencana hari ini apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Tentunya untuk bagian kompetensi mendengarkan aktif ya Pak ya. Apakah sudah meningkat atau biasa saja atau sangat baik dalam perkembangannya Pak? Silakan untuk dilanjutkan ya Pak. Terima kasih Bu. Semoga kegiatan ini nanti akan berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Assalamualaikum Pak Dian, apa kabar? Sehat ya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak. Ini seperti yang dilihat sangat baik sekali. Alhamdulillah Pak, saya cukup senang dengannya kalau Pak Dian bisa saja. Tapi saya perhatikan Pak Dian ini kelihatan kurang bersemangat seperti biasanya. Kalau boleh tahu, ada masalah apa Pak Dian? Iya Pak. Sebenarnya itu saya mempunyai sedikit masalah pekerjaan. Namun saya belum bercerita kemana. Apa kira-kira Pak Gali ada waktu? Dan mohon maaf jika Pak Gali merasa terganggu dari kehadiran saya di sini Pak. Tidak mengganggu Pak Dian, insya Allah saya ada waktu Pak. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya Pak Gali. Jadi begini Pak, beberapa hari ini perasaan saya itu tidak tenang dan selalu galau Pak, kurang nyaman itu Pak. Apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Pak Dian harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap setelah saya bercerita kepada Pak Gali, saya mendapatkan ketenangan Pak, atau mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Baiklah kalau begitu Pak Dian. Kira-kira masih ada hal lain yang Pak Dian ingin dapatkan? Iya Pak Gali, selain itu saya juga berharap mendapatkan solusi Pak dari permasalahan ini. Semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahan masalahnya Pak. Kami jadi bermasalah seperti apa sih Pak Dian? Coba ceritakan. Iya Pak, masih ingat Pak Gali itu masih ingat ya ketika pengawas melakukan supervisi di kelas saya itu. Nah itu saya mendapatkan teguran dari Pak pengawas. Iya Pak, saya masih ingat dulu Pak. Bagaimana bisa ya Pak Dian? Dan kira-kira apa yang membuat Pak Dian mendapat teguran? Menurut saya itu permasalahannya sepele Pak, dan tidak serius benar. Tidak serius? Tidak serius seperti apa Pak Dian? Betul Pak, pengawas itu mengkritik Pak proses pembelajaran yang saya lakukan. Mengkritik terus. Tapi proses pembelajaran seperti apa yang membuat Pak Dian mengkritik pengawas? Jadi beliau itu keberatan Pak waktu saya mengajar PJOK dengan materi pembelajaran pasti itu. Saya mengajar terlalu textbook dan menggunakan alat peraga itu seadanya Pak. Oh begitu ya Pak Dian. Lalu bagaimana tanggapan Pak Dian terhadap respon dari pengawas tersebut Pak? Saya menyampaikan kepada pengawas bahwa selama ini ketika mengajar yang penting itu kan materi, tidak menyimpang dari kurikulum. Anak-anak bisa merasa senang, nyaman. Selain itu karena keterbatasan sarpas di sekolah ini loh Pak,
Beliau agaknya kurang berkenan Pak. Jadi itu ya Pak, masalahnya selama ini kira-kira apa saja yang Pak Dian lakukan untuk mengatasi masalah sampah Pak? Seperti yang saya ceritakan tadi loh Pak, saya mengajar kurang kreatif dan hanya menggunakan alat peraga seadanya. Karena bagi saya itu yang penting mengajar Pak, dan menyampaikan pembelajaran ke peserta didik saya itu. Sebenarnya itu sudah bagus Pak Dian, tapi bagaimana dengan hasil belajar siswa ketika Pak Dian mengajar secara monoton dan hanya menggunakan alat peraga seadanya? Tapi seperti kita ketahui Pak, bahwa karakter dan profil belajar murid itu kita beragam dan belajarnya pun berbeda-beda Pak. Iya betul juga sih Pak. Kenapa saya tidak terpikir ke sana ya? Dan memang hasil belajar murid itu sebenarnya kurang maksimal. Kedua, mengapa pentingnya menggunakan berbagai macam metode mengajar, media pembelajaran dan membuat alat peraga inovatif. Mungkin harapan dari pengawas seperti itu. Saya pikir ada benarnya juga sih kata Pak Dari. Jadi setelah bercerita, bagaimana perasaan Pak Dian sekarang? Terima kasih Pak Dari. Sekarang saya sudah merasa agak nyaman, tapi saya masih ada hal yang ganjal di hati saya Pak. Saya kepikiran terus Pak tentang masalah ini yang mengganggu pekerjaan saya dan menurunkan mood saya Pak. Masalah apa yang masih menjadi Pak Dian? Itu loh Pak, pengawas menyampaikan masalah saya tadi ke Pak Kepala Sekolah. Saya khawatir akan menjadi masalah. Kira-kira saya akan dipanggil atau tidak ya Pak? Menurut saya, untuk permasalahan ini Pak Dian bisa merefleksi dan mempersiapkan misalnya. Pak Dian dipanggil dari Kepala Sekolah, Pak Dian siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Menurut saya, untuk permasalahan ini Pak Dian bisa merefleksi dan mempersiapkan misalnya nanti Pak Dian dipanggil oleh Kepala Sekolah dan Pak Dian siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin Kepala Sekolah akan menanggapi dengan positif sehingga akan menambah semangat Pak Dian untuk mengajar. Iya Pak, mudah-mudahan Kepala Sekolah bisa mengalami. Jadi dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, apa rencana Pak Dian selanjutnya? Saya akan mencoba menemui Pak Kepala Sekolah Pak, untuk membicarakan hal ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi dari beliau. Rencana yang bagus Pak Dian. Lalu kira-kira ada hal lain yang Pak Dian akan lakukan? Selain itu saya berencana menemui pengawas untuk meminta maaf kepada beliau dan meminta saran dari pengawas mengenai bagaimana melaksanakan proses belajar mengajar yang baik menurut beliau. Kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Pak Dian selanjutnya? Untuk proses pembelajaran yang akan saya lakukan, saya akan menggunakan metode mengajar yang bervariasi, memodifikasi permainan, membuat alat peraga inovatif sehingga murid dapat menerima pelajaran dengan senang dan mengakomodir kebutuhan murid. Luar biasa Pak Dian. Langkah penyelesaian yang Pak Dian ambil sangat bagus. Saya juga setuju dengan ide tersebut Pak. Alhamdulillah, wasyukurillah Pak. Saya sekarang merasa lega. Jujur Pak, saya takut salah dalam mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Apalagi yang berurusan dengan kepala sekolah itu Pak. Pusing saya Pak. Ya, saya juga merasa ikut senang dan bersyukur karena pada akhirnya Pak Dian sudah merasa lega sekarang. Kemudian dari yang sudah Pak Dian rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Dian lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Adakah batasan waktunya Pak? Mengenai hal itu Pak, secepatnya akan saya laksanakan ketika tatap muka mendukung. Dalam proses belajar mengajar, saya akan menggunakan metode mengajar yang bervariatif, memodifikasi alat peraga karena keterbatasan sarpas di sekolah ini. Insya Allah saya akan menghadap kepala sekolah dan pengawas sekolah besok Pak. Ya Pak Dian, selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Pak Dian butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut Pak? Ya itu juga masih dalam pikiran saya sih Pak. Rencana saya akan berkomunikasi dengan rekan-rekan guru PJOK Pak, sehingga membantu juga mengatasi untuk pembuatan alat peraga atau memodifikasi permainan-permainan gitu Pak. Ide Pak Dian sangatlah bagus sekali. Semoga semuanya dapat terselesaikan ya Pak.
dan Pak Dian bisa kembali bekerja dengan suasana dan hati yang tenang dan nyaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Galih atas sarannya, masukannya, sehingga saya bisa merasa lega, tenang, happy. Pokoknya pulang Pak, hati saya itu sekarang sudah berbunga-bunga. Terima kasih Pak Galih atas waktunya, saran dan masukannya Pak, sehingga saya bisa merasa lega Pak, tenang, senang, bahagia Pak. Mohon maaf ya Pak Galih, saya akan kembali ke kantor Pak untuk menyelesaikan tugas negara saya Pak, karena sekolah ini membutuhkan saya Pak. Pak Galih, kegiatan coaching hari ini Pak Galih dan Pak Dian sudah melakukannya dengan baik. Bagaimana Pak Galih menilai sendiri nih Pak, tadi dalam performa coachingnya dengan Pak Dian, dengan kompetensi yang tadi Pak? Ya, saya menilai bahwa dalam coaching saya dengan Pak Dian tadi sudah ada 3 kompetensi yang saya lakukan. Alhamdulillah, dan rasa sudah saya laksanakan. Ya. Apa yang membuat Pak Galih menilai dirinya? Ini saya menilai diri saya sudah melaksanakan 3 kompetensi tadi dengan menggunakan pada kompetensi menggunakan dengan aktif, dan menurut saya di sini saya sudah melakukan dengan persen atau tidak penuh. Dengan menggunakan aktif, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk membantu coach saya menemukan solusi dalam permasalahan. Ya. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya Pak Galih? Itu silakan. Nah, dari pengamatan yang tadi Pak Galih dan Pak Dian lakukan saat coaching, Pak Galih sudah melakukan 3 kompetensi yang terlihat dalam alur kita Pak, yaitu ada di tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah muncul Pak. Bagaimana pendapat Bapak mendengarkan ini? Saya setuju. Namun demikian Pak Galih, ada juga saya melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan Pak Galih. Misalnya tadi di bagian tanggung jawab Pak, saya mengamati Pak Galih ini menanyakan komitmen saja, yang sebetulnya bisa dikembangkan lagi Pak dengan pertanyaan untuk menyimpulkan juga bagaimana coach ini menyimpulkan dari permasalahannya tadi. Bagaimana pendapat dari Pak Galih? Ya benar Bu Anis, karena saya juga beri pertanyaan untuk Pak Dian untuk menentukan masalah dari solusi. Iya. Dari diskusi kita ini Pak Galih, apa yang sudah terbayangkan yang akan Pak Galih lakukan untuk meningkatkan lagi performa dalam coaching selanjutnya Pak? Sudah Bu. Ya baik. Untuk Pak Galih dalam kegiatan coaching selanjutnya, rencananya ini kapan, di mana, siapa yang akan Pak Galih lakukan, yang akan dihubungi ya Pak ya, dalam kegiatan selanjutnya Pak? Ini dalam waktu dekat Bu, dengan kegiatan yang bisa saya lakukan di sekolah atau di luar sekolah, dan yang membantu saya itu dengan pengawas dan rekan guru yang lain. Itu untuk juga akan terlibat untuk saya memotivasi, meningkatkan kemampuan saya dalam membantu orang lain dalam menyelesaikan permasalahan dalam kegiatan coaching saya selanjutnya. Baik Pak Galih, dalam kegiatan diskusi coaching kita kali ini, dalam hasil pengamatan ini akan saya catat Pak dalam form supervisi akademik ya Pak. Siap Bu. Baiklah, di kegiatan akhir ini Pak Galih, Pak Galih mendapatkan apa dalam proses kita ini Pak? Saya mendapatkan banyak ilmu, terutama ilmu dari Bu Anis sebagai observer. Untuk saya termotivasi untuk bisa meningkatkan lagi kompetensi saya dalam kegiatan coaching ini. Dengan coaching saya selanjutnya bagaimana saya bisa memaksimalkan 3 kompetensi, yaitu kompetensi atau pelajaran umum. Kemudian saya juga meningkatkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot untuk membantu coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dan permasalahan yang terjadinya, dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Bagus sekali Pak Galih. Terima kasih Pak Galih selaku coach dan Pak Dian juga selaku coaching atas coaching yang hari ini Pak, untuk kita bisa mendapatkan ilmu dari kegiatan coaching ini, memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach itu memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi coaching Pak, sehingga terwujudnya atau munculnya solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching.
Terima kasih Pak Kasudi dan Pak Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.